kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan yang sederhana ini. Yang terhormat Kepala TK Negeri Pembina Kuala Pembuang, yang terhormat Ketua Pengelola KB Pembina, serta guru-guru pendidik yang ada di KB dan TK Pembina. Baiklah, langsung saja. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini yaitu dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah TK Negeri Pembina Kuala Pembuang. Adapun program ini yaitu program dari Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Seruyan. Adapun acara pada hari ini yaitu doa, sambutan dan penyampaian materi. Yang pertama yaitu kita buka dulu acaranya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperlancar acara ini kita tidak lupa berdoa bersama. Kita akan tundukkan kepala sejenak dan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah, kepala TK Negeri Pembina Kuala Pembuang pada Ibu Ari Kurniawati SPD, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu guru semua yang berada di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan melihat, menyimak dan mendengarkan tentang diseminasi penyebaran budaya positif yang berada di lingkungan TK Negeri Pembina. Nah, acara ini adalah sekaligus tugas ya dari rekan kita Ibu Rusnawati yang masuk ke dalam CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Seruyan. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan apa saja nanti disampaikan oleh Ibu Rusnawati ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita, baik itu nanti untuk diri kita pribadi, secara pribadi sebagai pendidik. Harinya nanti itu sudah sesuai atau memang perlu ada perubahan, perlu perbaikan. Dan nanti apa yang disampaikan Ibu Rusnawati nanti tolong disimak dengan baik oleh ibu-ibu semua yang berada di sini, dan semoga membawa kebaikan untuk sekolah kita. Amin. Nah, begitu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan bisa membawa dampak positif bagi diri kita dan sekolah kita. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sedikit sambutan dari Kepala TK Negeri Pembina Kuala Pembuang. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Seruyan kepada Ibu Rusnawati SPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Negeri Pembina Kuala Pembuang, yang terhormat Pengelola KB Pembina Kuala Pembuang, serta rekan-rekan guru semua yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Ibu Ari Kurniawati selaku Kepala TK Pembina yang selalu mensupport dan mendukung kegiatan yang saya ikuti. Juga terima kasih kepada rekan-rekan semua yang bersedia hadir untuk hadir di sini dalam rangka kegiatan tugas budaya positif yang saya dapat di pendidikan program guru penggerak ini. Baik, tetap semangat. Semangat. Baik, karena sudah menjelang siang kita berdiri, kita tepuk semangat dulu ya Ibu. Diingatkan tepuk semangat Bapak Guru, Pak Guru. Ya, tepuk semangat Pak Guru, Pak Guru. Dang 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 dang. Pak Guru, Pak Guru. Ding 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 ding. Pak Guru, Pak Guru. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Sip aha aha. Sip aha
Selamat datang Ibu Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Baik, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rahma, hari ini adalah kegiatan diseminisasi penyebaran pemahaman budaya positif yang sekaligus sebagai bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sembilan yang nantinya akan saya bagikan ke PNM. Juga tak lupa akan saya unggah di LMS sebagai bentuk dari tugas saya. Oke. Nah, di dalam modul 1.4 budaya positif ini kami mempelajari ada konsep inti, yaitu ada 8 konsep inti. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol. Ini yang kami pelajari, jadi di sini nanti akan saya paparkan. Ini adalah sesuai dengan kepemahaman saya. Kalau nanti ada yang kurang atau apa, mohon untuk diperbaiki. Nah, ini yang pertama perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan teori psikologi modern agar terwujud profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka ini kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, juga selaras dengan pemikiran Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang juga ingin menciptakan atau mewujudkan peserta didik atau anak-anak Indonesia ke depannya itu dengan karakter profil pelajar Pancasila, yang dulu pembelajaran kita adalah berpihak pada guru atau teacher center, yang mana kita sebagai pusat pembelajaran, jadi anak-anak tidak dilibatkan. Dulu kita selalu metode berceramah terlalu banyak misalnya. Nah, untuk paradigma baru belajar ini adalah pembelajaran berpihak pada murid, sehingga kita sebagai seorang pendidik itu apapun kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu berpihak kepada murid. Anak-anak didik kita dilibatkan dalam pembelajaran, sehingga nanti terbentuk atau mewujudkan karakter profil Pancasila sesuai dengan visi sekolah kita yang sangat bagus. Kemarin sudah kita jelas ya, kemarin waktu yang pendampingan individu sudah sangat-sangat bagus tentang visi sekolah kita. Untuk memudahkan visi tersebut, mari kita wujudkan atau terapkan paradigma baru belajar ini. Tentang ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif memiliki manfaat dan efektif. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa membuat rasa bersalah dan kritik mampu menguatkan karakter anak. Itu ilusi kita. Sebenarnya kita tidak ingin mengontrol anak, tapi ternyata ilusinya kita mengontrol anak seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang diciptakan oleh Stephen R. Covey, yang dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sebelah ini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Nanti bersama-sama juga ibu-ibu bisa melihat yang mana yang lebih efektif untuk kita terapkan, kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik di sekolah, yang mana nanti kita merubah nih dari stimulus respon, kita merubahnya ke
Sedangkan teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda, ya kan? Kita satu sama lain kebutuhan kita berbeda-beda kan, nggak harus sama seperti itu. Nah kemudian semua orang melihat hal sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah kemudian lagi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol model berpikirnya menang gitu. Jadi tingkat semangat atau motivasinya itu lebih tinggi. Nah, yang berikutnya adalah disiplin positif. Makna dari kata disiplin itu seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya secara tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Itu pernyataan Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Teladan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Nah, di dalam budaya positif juga terdapat nilai-nilai kebajikan. Budaya positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan secara keseluruhan. Apa nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama dulu, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di bawah itu kolom contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya, di mana di profil pelajar Pancasilanya nilai kebajikannya berintak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian dalam PYP, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian di dalam keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, menghargai orang lain, berperilaku baik. Nah, ini sebagian dari contoh nilai-nilai kebajikan. Masih banyak lagi ya yang bisa kita ambil, kita terapkan sebagai nilai-nilai kebajikan anak-anak kita di rumah. Nah, di dalam budaya positif ini juga kami mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu ada kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Jadi apapun ya yang kita lakukan, kita ini punya kebutuhan dasar. Jadi apabila kita mencapai suatu tujuan tersebut yang kita inginkan, berarti itu kita sudah mencapai salah satu ataupun lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita itu ibu-ibu ada 5. Nah, kebutuhan dasar kita ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Artinya itu lebih ke psikologi. Jadi bertahan hidup itu kesehatan, makanan, apalagi pakaian, rumah. Nah, pokoknya apapun kebutuhan-kebutuhan yang untuk kita bertahan hidup. Misal di dalam anak-anak kita di sekolah misalnya nih, ada salah seorang anak, misal anggaplah namanya Doni. Dia selalu minta bekal teman. Alasannya karena orang tuanya tidak membawakan bekal dari rumah. Jadi dia meminta bekal terus dengan temannya. Dia itu sebenarnya adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar dia tentang bertahan hidup. Karena dia merasa lapar atau apa seperti itu. Nah, itu dia sedang memenuhi kebutuhan dasar tentang bertahan hidupnya.
rasa diterima. Semua kita mungkin perlu ya namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ke psikologis ya, kalau rasa ingin diterima, kasih sayang, nah kebutuhan ingin disayang, ingin diterima, semua kebutuhan itu melingkupi tentang koneksi sosial, misalnya apalagi untuk tetap terhubung dengan orang lain, keluarga, rekan sejawat, anak-anak, misalnya itu adalah kebutuhan dasar tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kaitannya dengan kita sebagai seorang pendidik, kita melihat anak kita itu misalnya mereka mengambil bekal tadi ya, mengambil bekal teman tadi, suka minta atau mengambil bekal teman, otomatis teman kan merasa terganggu, jadi dia melapor ke guru. Nah, dengan demikian guru akan memperhatikan dia. Nah, jadi dia itu merasa diperhatikan oleh temannya, juga merasa diperhatikan oleh guru. Jadi nanti kalau keterlanjutan, gurunya mungkin akan melapor ke orang tuanya. Jadi orang tuanya akan perhatian dengan dia juga. Jadi itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian lagi ada kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan tentang kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk merasa diakui kompetensinya, untuk merasa diakui kemampuannya. Nah, kemudian lagi untuk merasa didengarkan dan memiliki rasa harga diri, itu penguasaan. Misalnya ada anak-anak tadi yang ada anak-anak misalnya yang suka lari-lari atau bahkan mungkin sekolahnya nih di tepi jalan misalnya. Dia lari, otomatis kan kita mengejar nih. Nah, mengejar, jadi dia bilang, aku hebat kan Bu, ibu guru bisa mengejar aku. Yang kita orang tua juga punya kebutuhan dasar tentang penguasaan, bukan hanya anak-anak. Mungkin kita sebagai orang tua adalah rasa sedikit, aku nih bisa loh, aku nih sudah mencapai ini loh. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tentang penguasaan kita. Kita tuh merasa sudah model kayak lebih lah gitu. Nah, kemudian lagi ada kebutuhan dasar tentang kebebasan. Kebutuhan dasar tentang kebebasan itu adalah kebebasan untuk memilih. Jadi kebebasan untuk kemandirian, kemudian lagi otonomi dirinya, habis itu lagi kebebasan untuk mengendalikan orang lain lah, misalnya seperti itu. Tidak jauh contohnya kalau di dalam kelas kami itu seperti EPAN. Nah, EPAN itu sebenarnya dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasar tentang kebebasannya. Dia tidak mau diatur sama kami sebagai gurunya. Dia pengennya di sini aja, dia pengen seperti aja. Nah, sebenarnya dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasar tentang kebebasan dia seperti itu. Nah, kalau mungkin juga dia merasa bosan dengan situ, dia merasa nggak mau seperti itu Bu. Jadi kita harus mengenali, sekarang kita harus bisa mengenali tentang kebutuhan dasar pada diri anak kita di rumah ataupun tentang peserta didik kita, sehingga nanti kita bisa memberikan pembelajaran yang mungkin sesuai dengan tumbuh kembang ataupun nanti nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Setelah selesai sesi Bu. Oke, sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik Ibu? Mungkin Bu Ari tahu motivasi intrinsik. Motivasi yang dari dalam diri sendiri. Yes, betul Ibu. 100. Ya, motivasi intrinsik itu motivasi yang munculnya dari dalam diri kita sendiri tanpa ada lihat dari samping kanan kiri atau dorongan dari luar.
itu tujuannya adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai yang kita percaya. Nah, adapun motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Nah, itu motivasinya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Misal ibu-ibu, misalnya saya datang tepat waktu loh Bu ke sekolah biar saya dapat penghargaan dari kepala sekolah. Nah, karena motivasi saya itu karena dapat penghargaan dari kepala sekolah, makanya saya ingin datang tepat waktu. Saya misalnya nih, aku harus membuat ini loh supaya aku dapat dipuji atau dapat apa dari kepala sekolah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin lagi motivasinya, aduh, aku harus datang terlambat biar aku tidak ditegur oleh kepala sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Itu berarti kan tidak muncul dari dalam dirinya, tidak tergambar dari dalam diri karena memang ada paksaan atau tekanan dari pihak luar seperti itu. Nah, sehingga anak-anak bisa berpikir kritis, bisa bernalar sendiri untuk mencari solusi yang akan dia untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Karena kita sebagai guru, jadi kita perlu mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi 1 ada penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Apa penghukum Bu? Sini sudah saya cetak. Penghukum itu nih, nanti setelah saya jelaskan satu-satu mungkin kita bisa menilai diri kita sendiri selama ini kita sebagai apa terhadap anak didik kita seperti itu. Nah, kalau Ulu pikir Bu, kalau untuk di SD mungkin penghukum, tapi kalau di TK, kalau untuk penghukum rasanya tidak. Kita lebih banyak ke sini Bu. Ya, pembuat rasa bersalah ataupun teman. Nah, itu kadang kalau Ulu pribadi, Ulu yang prakteknya tuh nah selama ini karena belum mengetahui apa sih semua ini seperti itu. Nah, rasanya oh iya selama ini saya ini rasanya membuat rasa bersalah atau sebagai teman seperti itu. Nah, penghukum guru, penghukum itu seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik tadi ya, hukuman fisik maupun verbal. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru-guru menerapkan posisi hukum akan berkata misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, seperti itu. Habis itu lagi, kamu selalu saja salah. Seperti itu Bu. Jadi biasanya penghukum itu dia berkata dengan menghardik suara keras, kemudian lagi mata melotot biasanya, menunjuk-nunjuk. Kadang memang ulun jadi rumah semua ini semua masuk semua. Kalau sebagai orang tua ini masuk semuanya. Ya. Nah, nada yang keras. Nah, hasilnya dari penghukum murid kita itu mungkin dia merasa jadi pendendam, kecewa, atau mungkin bersifat tahan sehingga anak-anak bisa berpikir kritis, bisa bernalar sendiri untuk mencari solusi yang akan dia untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Karena kita sebagai guru, jadi kita perlu mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi 1 ada penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Apa penghukum Bu? Sini sudah saya cetak. Penghukum itu nih, nanti setelah saya jelaskan satu-satu mungkin kita bisa menilai diri kita sendiri selama ini
kita sebagai apa terhadap anak didik kita seperti itu. Nah, sebagai penghukum. kalau Ulu pikir Bu, kalau untuk di SD mungkin penghukum, tapi kalau di TK, kalau untuk penghukum rasanya tidak. Kita lebih banyak ke sini Bu. Ya, pembuat rasa bersalah ataupun teman. Nah itu kadang kalau Ulu pribadi, Ulu yang prakteknya tuh nah selama ini karena belum mengetahui apa sih semua ini seperti itu. Nah rasanya oh iya selama ini saya ini rasanya membuat rasa bersalah atau sebagai teman seperti itu. Nah penghukum guru, penghukum itu seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik tadi ya, hukuman fisik maupun verbal. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah seperti itu. Habis itu lagi, kamu selalu saja salah, seperti itu Bu. Jadi biasanya penghukum itu dia berkata dengan menghardik suara keras, kemudian lagi mata melotot biasanya, menunjuk-nunjuk. Kadang memang Ulu jadi rumah semua ini semua masuk semua. Kalau sebagai orang tua ini masuk semuanya. Ya. Nah dari yang keras. Nah hasilnya dari menghukum murid kita itu mungkin dia merasa jadi pendendam, kecewa, atau mungkin bersifat gimana manajer tuh. Kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya manajer. Nah, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dia memperlakukan muridnya seperti halnya bukan teman juga bukan pemantau, tapi dia merangkul, mengajak muridnya bersama-sama untuk membicarakan apa-apa saja permasalahan muridnya, kemudian juga bersama-sama mencari solusi yang akan diperbaiki. Nah seperti itu sebenarnya idealnya manajer adalah posisi yang ideal untuk kita. Tapi untuk mencapai posisi itu tidak mudah. Tapi dengan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan sedikit-sedikit perlahan-lahan, mudah-mudahan nanti kita semua akan mencapai ke posisi manajer. Nah ini tadi Bu ya posisi kontrol tadi. Nah dikatakan identitas gagal adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu dinamakannya identitas gagal Bu ternyata. Nah perilaku kontrol negatif itu. Nah dikatakan identitas berhasil atau sukses teman pemantau. Dia dikatakan sukses, tapi masih ada kelemahannya tadi. Yang kalau teman dia ketergantungan, kalau pemantau tadi murid akan merasa tidak nyaman juga. Nah yang paling ideal kontrol diri yang sukses itu adalah manajer. Nah Bu, keyakinan kelas banyak ya Bu ya, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang namanya keyakinan kan diyakini. Kalau seseorang meyakini sesuatu, dia pasti akan melaksanakannya dengan tanggung jawab kan ya, daripada kita sodorkan dengan sederet aturan-aturan secara tertulis. Begitu juga dengan anak murid kita. Nah kemudian keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal tadi, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak perlu banyak. Yang bikin gambar-gambar, ada misalkan mungkin bermain bersama, ada anak saat membersihkan mainan, ada saat berdoa, ada salam sama ibu guru, kemudian
ada anak makan duduk seperti itu. Nah, dari gambar itu kita akan berdiskusi kepada anak. Jelaskan sama anak, hari ini kita mau bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas buat supaya kelas kita aman, tertib, seperti itu. Nah, kami lihat gambarnya, ini apa? Jaga kebersihan karena bukan sampah di tong sampah. Oke, setuju apa tidak? Setuju, simpan. Ini gambar apa? Berpelukan sama teman, berarti saling sayang sama teman. Nah, itu. Oke, setuju, seperti itu, Bu. Jadi kemarin sudah kami tempel, yang setuju, yang keyakinan kelasnya sudah kami tempel di pohon keyakinan kelas itu, dan itu akan diingatkan setiap hari yang kita tempel. Dan setelah ditempel, tanda setuju anak kita bubuhkan cek jempolnya. Cek jempol di gambar, setiap gambar keyakinan kelas, karena memang kan sebenarnya kalau tingkat yang lebih besar dia bisa mengemukakan pendapat. Aku ingin kemarin juga satu-satu anak-anak saya beri pendapat ya, Yuli ya, kamu maunya kelasnya seperti apa? Bersih bilangnya satu, aman bilangnya kan, nyaman kan satu-satu nih, apa aja yang maunya. Nah, seperti itu. Karena keyakinan itu disepakati bersama, dibikin juga bersama, mungkin yang kita harapkan kan mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka sepakati atau apa yang sudah mereka laksanakan atau sudah mereka diskusikan bersama. Nah, itu kenapa bukan peraturan tadi? Karena peraturan kan kita yang membuat, satu pihak, bukan bersama mereka, seperti itu. Nah, yang kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu, Bu? Yang pertama, segitiga restitusi ini bila kita menghadapi anak-anak yang membuat kesalahan karena kita sudah melaksanakan tadi keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kemudian dia melanggarnya, misalnya, atau kesepakatan yang sudah kita buat, datang ke sekolah tepat waktu misalnya, atau karena memang keyakinan atau kesepakatan kelas itu memiliki atau mempunyai suatu kalimat yang positif, jadi jangan kita bilang datang 15 menit sebelumnya. Nah, seperti itu kan terkesan seperti aturan. Jadi bikinnya seperti ini dia katanya. Aku menghargai diriku dan orang lain misalnya, seperti datang tepat waktu misalnya, seperti itu. Atau aku saling sayang sama teman. Aku saling sayang sama teman. Itu kan kalimat-kalimat positif, Bu. Nah, tidak berkelahi, contohnya kan di dalam situ saling saling sayang tadi sama temannya. Jadi itu tidak mengandung kata-kata yang negatif. Jadi kita mencari keyakinan kelas itu adalah dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, aku selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara membuang sampah, buka sampah, seperti itu, Bu. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Maksudnya kita menstabilkan identitas anak kita yang berbuat kesalahan dulu dengan kita bawa, Bu, misalkan dia berkelahi atau apa, dan ya mungkin selama ini sudah kita menjalani tahapan restitusi kan. Penerapan budaya positif bagi guru merupakan suatu keharusan. Seorang guru hendaknya selalu merefleksikan posisi kontrol pada dirinya sehingga dapat mewujudkan budaya positif yang menciptakan murid yang berkarakter baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih. Itu ibu-ibu ya, sedikit intinya itu adalah pemahaman saya tentang modul yang saya ajarin dari program guru penggerak tentang budaya positif di sekolah, yang nanti insya Allah juga saya baru akan sedikit-sedikit menerapkan di dalam kelas saya. Mudah-mudahan nanti diharapkan juga kita bisa menerapkan budaya-budaya positif kita di sekolah. Semua warga sekolah bisa menerapkannya biar bisa berkesinambungan. Juga diharapkan sebenarnya, Bu, budaya positif ini juga diharapkan ke orang tua di rumah. Jadi biar apa yang kita ajarin di sekolah bisa nyambung di rumah misalnya.
nggak jauh Bu, misalnya kita kawan-kawan makan ibu duduk, makan ibu duduk, ternyata orang tua tidak melarang ke sana seperti itunya. Jadi kan nggak nyambung, apa yang kita ajarkan di sini nggak nyambung ke rumah, jadi balik lagi terus ke sekolah. Nah seperti itu. Nah sebenarnya sih bagus juga kalau kita sekali-sekali mengadakan ya sama orang tua untuk pemahaman tentang anak-anak seperti ini Bu. Oke, terima kasih. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang pertanyaan silahkan. Kalau nanti saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nanti tidak bisa, kita diskusi bersama. Kalau tidak ada pemecahannya nanti bisa saya tanyakan sebagai PR seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maupun sebagai orang tua. Baiklah, kita akan masuki acara diskusi dan tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ada pertanyaan, langsung silahkan. Sini. Diskusi ya, kalau nggak bisa kan dilemparkan ke teman-teman siapa yang bisa memberi masukan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin ini jadi ajang diskusi juga untuk sekolah kita. Misalkan pertanyaan ini yang perlu kita bahas nih, yang ibaratnya yang dekat yang kita lakukan sehari-hari. Jadi tentang penanaman keyakinan tadi, tentang keyakinan kelas ya. Selama ini mungkin dari kita ini dari masing-masing kelas, di masing-masing mobil kita sudah melaksanakan itu, tapi memang untuk pelaksanaannya itu tidak terkoordinir, tidak terstruktur. Jadi kadang dilaksanakan, kadang tidak dilaksanakan. Kadang peraturan yang ada pun dilanggar oleh anak-anak, tapi itu konsekuensinya kadang tidak diingatkan oleh guru dan lain sebagainya. Nah itu untuk yang di lembaga yang TK. Nah untuk kelompok bermain, apalagi ya ini untuk penanaman keyakinan di dalam kelas untuk anak-anak seusia anak-anak di kelompok bermain, untuk kita membentuk keyakinan di dalam kelas. Apakah itu sudah bisa ya dikomunikasikan ke anak-anak, sedangkan untuk pemahaman bahasa sendiri untuk anak-anak seusia itu kan masih agak susah. Ya, untuk kelompok A mungkin juga masih beberapa masih ada seperti itu. Apalagi untuk anak-anak kelompok bermain. Jadi mereka tuh lebih ke arah itu distrak terus begini loh, begini masih harus ya arahan terus kalau untuk anak-anak seusia kelompok bermain. Nah mungkin Ibu Rusnawati bisa ada pernah punya pengalaman atau ibu guru yang lain, kita bisa share sama-sama di sini nih. Bagaimana untuk anak seusia 2 sampai 3 tahun atau 3-4 tahun di kelompok A yang masih belum untuk memahami bahasa. Demikian, terima kasih. Kan ada yang mau menanggapi terlebih dulu? Mana yang sudah melaksanakan di kelompok bermain nih? Gimana Ibu yang bermain? Guru yang sama kelompok A buat peraturan saja harus ditaati. Kalau bisa dikolaborasikan, kalau bisa disepakati kan, karena mereka belum mengerti bahasa, belum mengerti aturan, belum mengerti kita yang sebagai guru untuk mengajak mereka ini tidak boleh, ini langsung langsung dari kita peraturan yang ada buat langsung kita berikan contoh kepada mereka. Kalau untuk kita ajak model yang sudah bisa komunikasi berdiskusi kan sudah bisa. Oke, kalau kembali ke saya ya. Gini, kalau misalkan tidak buang sampah sembarangan kan kalau bisa kan? Nah, itu kan melalui contoh kebiasaan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan tidak buang sampah di tempatnya, buang sampahnya sembarangan, nanti tempat kita ada tikus, ada kecoa, tempat kita bau dan lain sebagainya. Ya mungkin seperti itulah ya kalau untuk usia situ. Nah, untuk peraturan-peraturan yang lain keyakinan yang mungkin belum bisa diterapkan, seperti kadang anak-anak suka berkelahi, ya apa bukan mainan. Nah itu yang mungkin agak susah dikondisikan. Dia masih ego kan, usia segitu egonya masih tinggi semua. Gitu. Boleh Bu? Ya, terima kasih. Mungkin betul kata Bu Kaya sama Bu Ari juga betul, karena memang anak usia KB 2 sampai 4 tahun itu memang belum masanya untuk mengikuti, dibawa untuk ya bisa dibawa diskusi, karena untuk berpikir dia belum arah ke sana, karena yang di dalam pikiran
menurut saya nih Bu, untuk usia seperti itu betul sekali untuk kebiasaan-kebiasaan tadi bisa aja Bu sebenarnya kita bikin seperti keyakinan kelas, seperti yang saya bilang tadi kan kita bikin gambar atau seperti poster kan Bu. Di situ kan ada foto buang sampah di tempat sampah misalnya. Nah itu kita menjaga kebersihan setiap hari. Kami juga setiap hari kami bicarakan kepada anak-anak. Kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Tuh kalian lihat gambarnya di sana. Itu gambar apa sayang ya, Billy ya? Gambar buang sampah berarti buang sampah di tempat sampah. Gitu. Ada lagi gambar dia lagi beres-beres mainan Bu. Kalau untuk kami gak usah banyak lah, 3 mungkin. Untuk gambarnya mungkin. Nah ini gambar apa tadi yang sudah kita buat? Nah misalnya ada yang menjawab, misalkan ada yang beres mainan. Nah berarti saat selesai main kita bereskan sama-sama. Nah dengan juga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan seperti apa? Misalnya aman Bu, misalnya bersih Bu, atau sayang Bu, atau apa seperti itu. Oke, berarti kalau kamu menginginkan kelas kita aman misalnya, kamu harusnya kita seperti apa misalnya? Gak boleh berkelahi misalnya, berarti kan. Nah kita bikin sama-sama mereka. Sebenarnya sih seperti peraturan 2, tapi peraturan kan kita pihak sekolah yang mengolahnya. Karena keyakinan ini kita bersama anak. Begitu juga dengan sekolah misalnya, maaf Bu Ari, sekolah kan misalnya ini pihak sekolah yang menentukan. Kita guru yang sudah masuk misalnya sudah lama atau sudah ada nih aturan tata tertib sekolah kita, harus ini seperti itu kan. Oh ini ya peraturannya. Nah kan secara tertulis itu Bu. Nah kalau kita membuat peraturan sekolahnya kita rangkum bersama, misalkan apa harusnya kita bikin keyakinan sekolah kita nih, kita pengennya sekolah kita maju, kita pengennya sekolah kita seperti apa, harusnya kita seperti apa misalnya. Kalau kita pengen sekolah kita seperti ini, maju dan dilihat orang atau apa. Nah apa yang kita lakukan, bagaimana kita bertindak gitu Bu. Misalnya, oh disiplin kita harus ditingkatkan misalnya. Nah karena bersama-sama kita membuat gini, kita bertanggung jawab. Kita yang tahu misalnya, oh iya peraturan apa keyakinan kesepakatan kelas itu kita yang membuat. Berarti aku harus bertanggung jawab, bukan dari karena peraturan sudah ada tertulis dulu gitu. Nah itu jawaban Mak. Kalau rubahlah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi bisa dimasukkan tuh. Bisa Brahma, tapi cari kata-kata yang lebih positif Brahma. Ya maksudnya kan kayak gini supaya mereka itu lebih tertib dalam kelas, itu kan benar ya. Ada peraturan kelas tuh. Mereka tahu iya kan dalam kelas kita kan sebelum belajar kita nanti saat ibu menjelaskan kita kan harus mendengarkan beliau kan, ada kan peraturan yang kalau kita buat keyakinan berarti itu kan dimasukkan dalam keyakinan, masukkan dalam keyakinan, tapi disepakati dulu dengan anak-anak Mama. Berarti dimasukkan dalam keyakinan satu anu aja ya, satu untuk keyakinan kelas aja. Ya, satu keyakinan antara satu arah. Hari ini Ibu kita mau membuat kesepakatan kelas. Tahu nggak kesepakatan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah aturan yang ada di dalam kelas kita. Mau? Supaya apa sih kita bikin kesepakatan kelas? Supaya kelas kita apa, Rijan? Supaya kelas kita nyaman, supaya kelas kita tertib. Mau nggak? Mau nggak kelasnya nyaman? Mau nggak kelasnya tertib? Mau. Oke. Sekarang kita mau bikin kesepakatan kelasnya. Kalian anak-anak Ibu maunya kelasnya gimana sih? Di dalam kelasnya gimana kita? Dari Aja dulu deh, Ibu tanya Aja mau kelas gimana? Mau gimana aja? Nyaman, bersih atau apa? Ya. Nyaman. Oke. Gilbert, mau kelasnya gimana Gilbert? Sama temannya gimana? Gimana Gilbert? Kelasnya mau gimana Gilbert? Kalau Aja kan mau kelasnya nyaman. Kalau sama temannya mau sayang-sayang boleh. Ayo Gilbert. Apa Gilbert? Nyaman juga? Ya nyaman. Hanan kamu kelasnya
Bersih, oke. Semua. Semua yang bersih juga, bagus. Oh, kelasnya mau hujan. Bagus, kelasnya mau gimana lagi? Oh, kelas hujan, oke deh. Apipa, nyaman. Epan, nyaman juga. Oke, nah, baik. Ada yang tadi kelasnya ada yang mau kelasnya nyaman, ada yang mau kelasnya bersih. Kalau mau kelasnya nyaman, kita seperti apa? Oh, rapi, ya betul. Kalau kelasnya mau bersih, kita harusnya apa? Bersihkan, ya. Kalau habis mainan kita bersihkan. Kalau habis makan kita buang sampahnya di mana sampahnya dibuang? Di tong sampah. Oke, ini sekarang ibu punya gambar loh. Nih, ibu punya gambar-gambarnya nih. Nah, ini gambar apa? Baca buku. Hah? Baca buku? Itu orangnya ngapain? Belajar. Berdoa. Ini orangnya berdoa. Ini yang beragama Islam, yang ini beragama Kristen. Jadi di dalam kelas kita berdoa dulu sebelum belah dan setelah belah. Setuju? Setuju. Setuju nggak? Oke. Nah, ada lagi loh. Nah, ini gambarnya apa? Sekolah. Dia sedang apa? Dijaga. Hah? Penjaga. Itu sedang apa dia sama ibu gurunya? Bersalin. Bersalim. Apa ini? Bersalim berarti datang sekolah, salim sama ibu guru. Iya, setuju. Setuju. Nanti kita tempel di situ. Nah, ini apa? Oh, main. Main. Dia lagi ngapain itu? Mau memasukkan mainannya ke dalam kotak. Berarti apa? Yes, betul Hamidan. Berarti harus beres sesudah mainannya dibereskan. Setuju? Yes, betul. Nah, ini lagi. Dia lagi ngapain gambarnya? Baca buku. Yes, dia lagi belajar. Kalau di dalam kelas kita belajar yang tertib. Mau nggak? Belajar yang mandiri. Mau apa enggak? Mau. Oke. Nah, yang ini lagi. Mainannya bersama-sama sama siapa? Ya, sama kawan atau sama teman. Nanti main sama-sama seperti gambarnya ya. Oke, ini banyak, temannya banyak. Dia bermain-main. Nah, apa ini? Nah, tadi jaga kebersihan. Berarti kita harus buang sampahnya di mana? Di tong sampah. Setuju nggak? Yes. Nah, ada lagi loh. Makan kue. Makan dan minumnya harus apa dia? Berdiri apa duduk? Berarti makan dan minum harus duduk. Setuju? Yes. Nah, ini dia ngapain? Apa? Siapa yang tahu? Dia tersenyum gembira, dia bahagia. Ada nggak yang nangis? Nggak ada, semuanya tertawa ya. Berarti dia bahagia. Berarti dalam kelas kita semuanya harus bahagia. Setuju? Nggak ada yang cemberut. Nggak ada yang. Semuanya harus setuju? Setuju nggak? Setuju.
Berarti apa? Tandanya sayang. Berpeluknya sama siapa sih? Sama teman. Berarti sama teman harus saling sayang. Ya. Berarti Jen sayang ya Jen ya sama teman ya. Bolehkah kalau sayang sama teman itu mencubit teman? Bolehkah mendorong teman? Bolehkah memukul temannya? Tidak boleh, berarti kita harus sayang. Tuh, nah ini kesepakatan kelas kita. Ada menjaga kebersihan, buang sampah di tempatnya tadi. Nanti kita tempel di situ ya. Tuh lihat di sana di pohon. Lihat pohon ya? Ya, nanti kita tempel di sana. Boleh? Ibu minta tolong nanti ditempel. Apa dulu ya? Rosila deh. Ini sudah ibu kasih lemnya, sudah tinggal tempel. Sini, tempel sini nah. Nah, oke, terima kasih. Sekarang Azalia. Tempel. Aja mau di mana nempelnya nak? Oh di situ. Oke. Sini. Oke, terima kasih Aza. Nopi. Oke, Nopi. Dela. di bawah aja. Kira Dela lah, Dek. Oh, di sini. Oke, Dela. Terima kasih, Dela. Siapa lagi ya? Mijan. Mijan. Ini orang bersalinan sama ibu guru. Ya, tempel di atas. Yes. Kanan. Nempel. Hanan mau nempelnya di mana? Ini. Iya. Gilbert. Biar pohonnya kita penuh, ada buahnya. Yes, oke. Bagus sama Epan. Sini, bagus. Bagus sama Epan. Sini, Pan. Epan gak usah. Epan gak usah. Epan gak mau. Oke. Ntar sini. Yes. Kasih bagus. Apipa. Yes, oke. Ya, oke. Tadi kita sudah menempel kesepakatan kelas kita. Coba hitung ada berapa? 1, 2, 3,
Oke, Afifah. Jempol. Ini yang mana? Mana tadi? Wah, Ya. iya. Ada di situ. Nah, oke. Rosila. Apa? Karena cuci juga.